Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jolia Muhammad Awad. Di sini saya sebagai ketua kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan hasil dari tumbuhan pokcoy yang telah kami tanam. Di sini saya bersama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Ajeng Ramadhani, yang kedua ada Dandi, yang ketiga ada Firda Aditya, yang keempat ada Siti Kamilah, yang kelima ada Muhammad Ramdan, dan yang keenam ada Naila Azuraini Absari. Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk wadah pembibitan. Yang pertama alat. 1. Tray atau tray semai atau polybag. 2. Skop kecil. 3. Gambro atau semprotan air. 4. Saringan tanah. 5. Alat penyemprotan pupuk. B. Bahan. Yang pertama ada benih pokcoy. Yang kedua tanah. Yang ketiga pupuk kandang ayam. Yang keempat pasir. Yang kelima urea. Yang keenam kompos. Dan yang terakhir adalah air. Sekian, terima kasih. C. Prosedur penanaman. Pertama, bagi 2 rockwool menjadi 3 potong kotak, dipotong setengah kedalaman saja dan jangan sampai terputus. Kedua, setelah itu sediakan air, siram rockwool dengan air sampai basah dan jangan terlalu banyak juga airnya, yang terpenting lembab dan jangan sampai kekeringan juga. Yang ketiga, untuk menyemai, 1 papan rockwool dibagi menjadi 18 kotak dan 1 kotak rockwool berisi 1 biji. Caranya, rockwool diberi lubang dengan menggunakan sumpit dan dilubangi setengah kedalaman saja. Dan yang kelima, setelah dimasukkan benih disimpan di tempat yang lembab. Setelah 2 hari dilihat hasil dari benih yang disemai dan dipindahkan setelah 3 hari sesudah penyemaian. Yang keenam, setelah 1 minggu barulah proses pindah tanam. Yang ketujuh, penanaman. Setelah bibit pakcoy tumbuh cukup besar dan memiliki beberapa daun, pindahkan ke dalam sistem hidroponik. Pastikan akar tanaman kontak dengan larutan nutrisi yang cukup. Yang kedelapan, lakukan pemeliharaan dengan memperhatikan pH dan konsentrasi larutan nutrisi. Pastikan tanaman mendapatkan cahaya yang cukup dan tidak terkena hama. Yang terakhir, panen. Pakcoy siap dipanen setelah 3-4 minggu pertumbuhan tergantung pada kondisi perawatan yang diberikan. Manfaat pakcoy yaitu untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan tiroid, menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat badan, mengurangi peradangan, dan untuk menurunkan risiko kanker. Namun, pakcoy juga memiliki efek samping jika dikonsumsi terlalu berlebihan, yaitu bisa menyebabkan penyakit gondok dan batu ginjal. Hal ini dikarenakan pakcoy memiliki asam oksalat yang cukup tinggi. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan pada tanaman pokcoy hidroponik. Hasil pengamatan pada tanggal 11 September 2024 dilakukannya perendaman bibit dan persiapan media tanam. Bahan media tanam adalah gelas aqua, air, rockwool, bibit, sumpit, nampan, dan gergaji. Hasil pengamatannya, rockwool terdapat 18 kotak dan terdapat 18 biji. Hasil pengamatan 12 September 2024 adalah tunas mulai tumbuh setinggi kira-kira 0, cm. Lalu hasil pengamatan pada 13 September 2024 tumbuh batang dan daun 2 helai setinggi 1 cm. Lalu hasil pengamatan 15 September 2024 tumbuh batang dan daun 4 helai, tingginya sekitar 2,5 cm. Lalu hasil pengamatan 17 September 2024 tumbuh batang dan daun 4 helai, tingginya sekitar 4 cm. Lalu, hasil pengamatan pada tanggal 19 September 2024 dilakukannya penyiraman pada bibit dengan air mengalir. Hasil pengamatannya yaitu tumbuh batang dan daun 4 helai. Beberapa ada yang busuk dan tingginya sekitar 5,7 cm. Selanjutnya, hasil pengamatan pada tanggal 21 September 2024 dilakukannya penyiraman pada bibit dengan air mengalir. Hasil pengamatannya yaitu tumbuh batang dan daun 4 helai. Beberapa ada yang busuk dan tingginya sekitar 7 cm. Kemudian, hasil pengamatan pada tanggal 23 September 2024 dilakukannya penyiraman pada bibit dengan air mengalir. Hasil pengamatannya yaitu tumbuh batang dan daun 4 helai. Beberapa ada yang sudah busuk dan tingginya sekitar 9 cm. Lalu hasil pengamatan pada tanggal 25 September 2024 dilakukannya penyiraman pada bibit dengan air mengalir. Hasil pengamatannya yaitu tumbuh batang dan daun 4 helai. Beberapa ada yang busuk dan tingginya sekitar 11 cm. Kemudian hasil pengamatan pada tanggal 27 September 2024 dilakukannya penyiraman pada bibit tanaman dengan air mengalir. Hasil pengamatannya yaitu sisa 5 tanaman dalam satu media tanam dengan sekitar tinggi 13 cm. Terakhir, hasil pengamatan pada tanggal 29 September 2024 dilakukannya penyiraman pada bibit tanaman dengan air mengalir. Hasil pengamatannya yaitu sisa 5 tanaman dalam satu media tanam dengan tinggi sekitar 15 cm.